Lontar sendiri merupakan media tulis yang dikenal oleh masyarakat Bali sejak zaman dulu kala. Lontar yang ada di Bali tidak hanya memuat tentang hal-hal yang berbau spiritual, tidak hanya memuat hal-hal berbau sastra begitu atau hal-hal yang berbau spesifik, tapi juga dapat berfungsi sebagai catatan sehari-hari seperti diary book pada hari ini. Ya lontar iki angyang tiang taji nenganya haring puro, angyan tiang dasar ngatureun ayah. Tatkala enten karman tiang sane jagi ngupo piro lare dadian motiwo-tiwo ane wenten angyan tiang susuluh dasar tiang ngatureun ayah angyan pemingsir iki ring pemugara angyan pemangku iko rerah tiang dasar-dasar aturun ayah. Ko enten bebesan pengisir di tiang ini nak mula dua anak lingsir. Tetangnya nih rago ngaturun ayah ring pura purnamo. Enten pemargin tiang pengisir di tiang rawasnya ring tiang enten. Kami bertemu dengan Bapak Mangku Wandro atau Mangku Purnama ini dalam suatu kesempatan tahun lalu. Pada saat itu kami sedang melakukan konservasi naskah di wilayah Gianyar juga, dan kebetulan beliau hadir saat kami menyelesaikan tugas kami. Saat itu kami berdiskusi, berbicara, dan beliau menyampaikan bahwa beliau memiliki juga warisan naskah lontar yang cukup banyak dan cukup lama tidak mendapatkan perawatan yang sangat intensif. Penyimpanannya juga menurut kami tidak baik, sehingga saat disampaikan kondisinya seperti itu, kami berkenan meminta waktu dari beliau untuk kami dapat berkunjung ke rumah beliau dan melakukan identifikasi awal terhadap kondisi naskah serta jumlah naskah atau kondisi fisik naskah itu sendiri. Primsi memandang koleksi yang ada dalam misi kali ini sebagai suatu koleksi yang penting untuk diselamatkan. Melihat kondisinya yang saat ini kurang terawat dan isinya yang cukup beragam, dan ini menjadi suatu hasanah tersendiri dalam keragaman naskah-naskah yang ada di Asia Tenggara. Jadi kami memandang ini sangat penting. Pada proyek kali ini yang dilakukan di Gianyar, di Kabupaten Gianyar, itu ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Yang paling pertama sebelum digitalisasi itu dilakukan, tentu saja pemilik dari manuskrip atau lontar ini sudah melakukan semacam upacara untuk
memohon agar lontar atau manuskripnya bisa dibuka dan juga bisa dilakukan digitalisasi agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu, setelah semuanya manuskrip dikumpulkan dan dibuka, diupacarai oleh pemangku atau pemilik, yang dalam hal ini memang pemangkunya adalah pemilik manuskripnya langsung, jadi beliau yang langsung mengupacarai. Setelah itu manuskrip-manuskrip itu akan dikonservasi. Melakukan konservasinya itu dengan membersihkan lembar demi lembar dari manuskrip. Upaya penyelamatan manuskrip lontar di lapangan gitu ya, di pemilik manuskrip itu ada kalanya kita mendapati manuskrip yang perlu untuk dipreservasi terlebih dahulu. Kebetulan ketika preservasi di lokasi pemotretan di Gianyar ini, kita dibantu oleh mahasiswa Udayana Sastra Bali semester 6. Ini bagus gitu ya, ada upaya untuk pelibatan partisipasi aktif para mahasiswa sehingga memberikan pengalaman konkret pada mereka untuk upaya penyelamatan manuskrip lontar. Di samping itu juga kita dibantu oleh para penyuluh bahasa di Kabupaten Gianyar. Setelah itu lontar akan diidentifikasi untuk dimasukkan metadatanya, bagaimana berapa panjang lebar semuanya akan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi baru lontar siap untuk didigitalisasi. Kita memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 hari melihat kondisi manuskrip lontarnya yang beragam. Untuk manuskrip lontar yang rapih seperti ini juga kondisinya cukup baik begitu. Satu manuskrip itu dapat dialih mediakan ya, itu dalam waktu kurang lebih setengah jam saja. Tetapi ketika mendapatkan naskah yang atau lontar yang berbentuk lembaran, itu tidak dalam cakapan seperti ini, waktu yang diperlukan akan lebih lama. Mengapa? Karena lembaran lontarnya itu tidak rata, sehingga ketika pemotretan pun itu memerlukan upaya yang lebih baik lagi agar menghasilkan gambar yang dapat dibaca dengan sempurna. Naskah yang disimpan oleh Jero Mangku Andre ini, beliau kurang lebih menyimpan sekitar 63 cakepan, yaitu 40 yang menggunakan format cakepan, kemudian 23-nya lagi menggunakan format embat-embatan. Lontar embat-embatan itu adalah lontar yang media bahannya itu tidak melalui proses pengolahan seperti belangko lontar pada umumnya. Lontar embat-embatan yaitu lontar yang lidi atau tulangnya masih melekat di lontarnya, dan yang harusnya pada umumnya lontar itu ditulisi 2 sisi, tetapi kalau pada embat-embatan hanya ditulisi pada bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya tidak. Secara keseluruhan dalam proses identifikasi yang sudah dilakukan selama misi ini, jadi terdapat beragam naskah atau jenis atau isi dari naskah lontar yang menjadi koleksi keluarga Mangku Andre ini. Dominannya adalah naskah-naskah lontar yang berkaitan dengan kepemangkuan atau bisa dibilang Mangku Andre ini adalah pimpinan agama begitu di keluarganya, di lingkaran desanya, sehingga
naskah lontar yang menjadi koleksi keluarga ini dominannya adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, berkaitan dengan sarana-sarana upacara yang akan digunakan dalam sebuah rangkaian upacara. Di samping itu ada juga naskah yang bergenre puisi atau puisi tembang. Ada beberapa naskah juga yang bergenre pengobatan tradisional atau usada. Terdapat juga naskah tentang perhitungan hari baik dan buruk berdasarkan perhitungan kalender Bali. Jero Mangkuandri juga mempunyai satu koleksi, yaitu lontar kekawin Baratayuda. Seperti yang kita ketahui, lontar Baratayuda ini merupakan warisan dari masa Kediri, yaitu pada masa pemerintahan Sri Jayabaya di Kerajaan Kediri. Kedepannya Dreamsi tentu akan terus memberikan perhatian dalam bentuk upaya memfasilitasi konservasi naskah-naskah yang ada untuk kemudian kita alih mediakan ke dalam bentuk digital sehingga pemilik dapat memiliki salinan naskah berupa dalam bentuk digital. Kemudian hasil dari digitalisasi ini juga kemudian akan disimpan dalam repositori online sehingga dapat dikaji ulang oleh akademisi, oleh peneliti maupun masyarakat luas, sehingga isi dari naskah-naskah tersebut dapat kemudian terbuka dan mendapatkan manfaat dari isi dari teks-teks tersebut begitu. Dreamsi juga memberikan suatu perhatian lain untuk pelestarian di lingkungan pemilik naskah, yaitu dengan melakukan upaya pembersihan, kemudian pemberian tempat yang lebih baik sehingga daya tahan dari naskah itu dapat lebih bertahan lebih lama usianya, sehingga keluarga pemilik naskah ini dapat terus menjaganya dan menjadi suatu warisan dan kebanggaan bagi keluarganya. Dengan adanya digitalisasi ini, kedepannya kalaupun manuskrip secara fisik hilang atau rusak, paling tidak ada data digital yang dapat diwariskan pada generasi berikutnya dari keluarga ini, sehingga kandungan naskah yang menjadi kekayaan intelektual dari keluarga ini dapat diteruskan. Hari ini barangkali pihak keluarga tidak ada yang terlalu paham dengan naskah. Hanya Mangku Wandro yang paham tentang membaca aksara Bali, itu pun tidak secara fasih. Harapan dari keluarga bahwa generasi berikutnya ada yang mampu membaca naskah lontar ini lalu menyebarkan pengetahuan yang ada di dalamnya. Dreamsi memiliki tujuan untuk mempreservasi keragaman, kemudian kekayaan hasanah dari manuskrip yang ada di seluruh Asia Tenggara, seperti halnya yang ada di daerah Gianyar ini, sehingga akan menjadi sebuah misi yang mungkin menjadi tujuan utama, bahwa Dreamsi ini akan terus berupaya untuk melakukan preservasi alih media sehingga naskah-naskah yang ada di masyarakat dapat terselamatkan dari berbagai ancaman kerusakan, misalnya dari cuaca, dari gangguan kerusakan-kerusakan alami maupun yang bersifat non alami begitu ya. Dengan demikian itu menjadi suatu harapan dan misi dari Dreamsi itu sendiri. Sang Surya Meri
samahyun nihilangan nikang parang muka inggih ida sang purusa misadya nangun niatnya ring payudan mapikayun ring telasnya imsa sekar daji niki saningari wajahing rananggan ledang masekarura antuk sekar ganjira sane wenten ring rambut satruni sane seda ring payudan